Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Selamat berjumpa dengan video pembelajaran untuk yang kali ini. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran yang akan kita pelajari adalah tentang matematika untuk kelas 6 sekolah dasar, dan materinya tentang perbandingan. Oke, kita lanjutkan. Perbandingan sendiri, cakupan materinya itu ada satu, yaitu perbandingan sendiri dan juga skala. Oke, kita akan bahas untuk yang satu-satunya ya, satu-satu. Untuk yang pertama kita bahas adalah perbandingan sendiri. Apa itu perbandingan? Perbandingan dapat kita hitung dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu misalkan perbandingan nilai besaran bola dan sepatu adalah A berbanding B, dan jika diketahui salah satu nilai dari besaran bola atau sepatu, misalnya bola atau sepatunya yang diketahui, maka akan kita dapatkan rumus sebagai berikut. Besaran bola adalah hasil dari perbandingan A dan B dikali dengan besaran sepatu. Ya, ini kalau besaran sepatunya itu diketahui. Sedangkan besaran sepatu adalah hasil dari perbandingan perbandingan B dengan A dikali dengan besaran bola. Ini jika yang diketahui adalah besaran bola. Atau kita sederhanakan, nilai X sama dengan perbandingan X dibagi total perbandingan dikali total hasil. Kita langsung saja ke contoh soal ya. Kalau matematika itu kalau kita tidak sering latihan maka akan sulit, karena urusannya nanti dengan angka. Jadi aplikasinya langsung saja diterapkan. Tuh. Ya, ini ada soal misalnya. Apabila diketahui A berbanding B sama dengan 5 banding 6, dan apabila nilai A-nya adalah 20, berapakah nilai B? Perhatikan, A banding B 5 banding 6. Ini tetap berurutan. Ini adalah nilai perbandingan A, yang ini adalah nilai perbandingan B. Apabila nilai A diketahui 20, berapakah nilai B? Oke, kita terapkan dengan rumus yang tadi kita temukan. A banding B sama dengan 5 banding 6. Karena yang diketahui nilai A, maka jadikan angka perbandingan A sebagai penyebut. A-nya penyebut. Dan 20 sebagai angka pengali. Ya. Ini jadikan penyebut 5. Jadi 6 banding 5 atau B banding A dikali nilai A. Itu nanti ketemu seperti ini. 6 per 5 atau banding 5, 6 per 5 dikali 20. Ini per ini sama seperti pembagian. Oleh 20 dibagi 5, 4. 4 kali 6, 24. Gitu. Oke. Sekarang ke soal pengembangan. Coba sebentar. Ini jajan berapa? Aku mlebunya itu Senin, Sabtu, Jumat. Tapi nggak tanggal ini. Pokoknya bulan tanggal. Coba tarik tanggal ini. Kita tanggal ini nanti. Ke depan waktu ya. Ya, kira satu jadi. Itu satu hari maka terakhir Mei apa ya? So, baru mau tanggal 20 sampai tanggal 12 ya.
Oke, sudah dicoba. Kelereng Arman dan Rudi berjumlah. Perhatikan kata jumlah di sini. 180 butir. Jumlah. Nah, ini ada variasi yang pertama. Maka jumlah kelereng Arman dan Rudi dan perbandingan kelereng Arman dan Rudi 4:5. Maka jumlahnya adalah, kita perhatikan pembahasannya. Iya. Diketahui jumlah kelereng Arman dan Rudi 180. Untuk mencari jumlah kelereng masing-masing harus dijumlahkan semua angka perbandingan, yaitu 4:5 tadi kan 4:5. Itu dijumlah, ditambah. Digunakan untuk apa? Penyebut. Ini nanti ketemu penyebut 9 ini. Jadi digunakan untuk penyebut. 4 tambah 5 ketemu 9. 4 tadi perbandingan kelereng Arman dan 5 kelereng Rudi. 4 ditambah 5 ketemu 9. Angka 9 jadikan penyebut. Kelereng Arman sama dengan Arman tadi kan 4. Perbandingannya 4. Terus penyebutnya 9 hasil dari penjumlahan ini. Terus dikalikan dengan jumlah mereka. Jadi ketemu 80. 180 dibagi 9 ketemu 2. 2 kali 20 kali 4 80. Sedangkan kelereng Budi, karena tadi pembandingnya adalah 5/9. 9 tadi dari hasil 4 ditambah 5, jadi hasil jumlah perbandingan, dikalikan 180 ketemu 100. Jika keduanya ini dijumlahkan kan jadi 180. Begitu. Diperhatikan, nanti kalau misalnya kurang jelas bisa di-replay lagi video ini ya. Kemudian ada lagi soal yang berikutnya atau pengembangan berikutnya. Nah, soal pengembangan kedua. Tadi kan penjumlahan. Sekarang umur ayah dibandingkan umur ibu adalah 9:8. Selisih umur ayah dan ibu adalah 5 tahun. Umur mereka masing-masing adalah selisih. Selisih ini artinya berarti kurang. Tadi dijumlah, ini kurang. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Angka perbandingan umur ayah tadi 9, angka perbandingan umur ibu 8, selisih umur mereka 5 tahun. 5 tahun ini berarti dijadikan sebagai pengali, ya. Agar dapat menemukan selisih perbandingan mereka, maka 9 ini dikurangi 8, jadi ketemu 1. 1 ini jadikan penyebut. Sama seperti yang tadi, kalau jumlah berarti hasil penjumlahan itu dijadikan penyebut, kalau selisih berarti hasil pengurangan ini. Angka yang besar yang dikurangi. Jadi angka yang besar, jadi tidak pernah ditemukan negatif. Karena apa? Angka yang besar yang selalu dijadikan bilangan awal. Jadi nanti hasilnya selalu ketemu positif, karena itu nanti digunakan untuk penyebut. Nah, umur ayah, karena tadi perbandingan 9 dibagi atau dibanding 1. 1 dari mana? 8 kurangi 9 tadi. 9 kali 5 sama kan? 9 kali 5 ketemu 45, sedangkan umur ibu 8 kali 5 ketemu 40. Jika 45 dan 40 ini dikurangkan ketemu 5, maka selisih umur mereka adalah 5. Berarti jawaban ini sudah benar. Nanti kalian kembangkan lagi untuk model-model soal yang itu, kuncinya sama, semuanya sama, jadi perbandingannya sama, awalnya konsepnya sama. Kemudian kita beranjak ke skala. Apa itu skala? Skala adalah perbandingan jarak yang pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Jadi perbandingan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya. Itu konsep dari skala. Sehingga dapat dicari rumus skala sama dengan jarak pada peta dibagi atau dibanding jarak sebenarnya. Biasanya jarak pada peta itu ukurannya nanti cm. Ini digunakan 1. Jadi 1 cm-nya itu nanti mewakili berapa pada jarak sebenarnya, seperti itu. Oke.
Ini adalah rumus-rumus yang dapat kita jadikan sebagai acuan. Jarak sesungguhnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Jarak sesungguhnya ini ya. Maaf, salah ketik, ini jarak sesungguhnya. Kemudian jarak pada peta skala dikali jarak sebenarnya. Seperti ini ya. Oke. Kita ringkas lagi menjadi atau kita explore lagi ke dalam contoh kasus. Kita kembangkan lagi menjadi contoh kasus. Misalnya, kota C dan kota D memiliki jarak pada peta 8 cm. Jika jarak sebenarnya adalah 160 km, maka berapakah skala pada peta tersebut jika berdasarkan satuan cm. Jadi ini nanti kita compare atau kita ubah, kita konversi ya, kita rubah ke dalam cm. Jadi satuannya ini cm, 8 ini kita nanti jadikan 1. Oke, kita lanjut untuk pembahasan. Jarak skala sama dengan jarak pada peta dibanding jarak sesungguhnya. 8 cm dibanding 160 km. 8 cm kalau kita compare kilometer ini, kalau konversi satuan jarak, maka kita akan ketemu 100.000 ya. Jadi dikalikan 100.000 ketemu 16 juta cm. Kemudian yang ini agar menjadi 1, maka dibagi 8. Ini juga nanti dibagi 8. 8 bagi 8, 16 bagi 8, 1 ketemu banding 2. 2 juta. Jadi skala pada peta tersebut adalah 1 dibanding 2 juta cm. Ini artinya jika kita mengukur peta dengan menggunakan penggaris, jaraknya itu ketemu 1 cm, maka jarak yang sebenarnya adalah 2000 cm. Kalau kita konversi lagi ke dalam kilometer, berarti dibagi lagi 100.000. Jadi ketemu 20 kilometeran. 1 cm pada peta itu ketemu 20 kilometer. Setiap kita ukur peta itu dengan menggunakan penggaris 1 cm sampai berapa cm, misalnya tadi kalau kota C dan D kan 8 cm, berarti jarak sesungguhnya ya 8 dikali 20.000 ketemu 160 km gitu ya. Oke, jika kita kembangkan lagi untuk menghitung jarak sesungguhnya, itu kita bisa menggunakan seperti ini lagi. Yang skalanya yang diketahui, jarak sesungguhnya berapa? Kalau kita ukur menggunakan penggaris ketemunya 5 cm. Jarak kota F dan kota G berapa akhirnya? Jarak sesungguhnya tadi seperti yang sudah disinggung di awal tadi. Ini nanti kita gunakan sebagai, nah ini ya, jarak sebenarnya sama dengan 5 cm hasil dari perhitungan tadi dibagi hasil perbandingan pada skala peta 1 banding 10 juta jarak pada peta, skala pada peta. Jadi jarak pada gambar dibagi per jumlah perbandingan. Soal seperti ini dalam ilmu matematika sering kita alami dan harus kita pahami betul bahwa jika ada pembagian berulang, perbandingan ini sama seperti per atau bagi sama. Kalau ada pembagian bersusun, jadi 5 per 1 per 10.000 kan 10 juta kan seperti itu. Ini nanti bisa kita balik. Hasilnya seperti ini. Jadi 5 dikali pembaginya ini 3D dikali yang ini dibalik.
Yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Jadi 10 juta per 1. Nanti 1 itu yang kita abaikan. Akhirnya kan kita abaikan. Jadi 50 juta cm. Kalau kita konversi lagi ke dalam satuan kilometer, ini kita tinggal kurangi nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sini ya, sampai sini. Berarti 500 km. Seperti itu. Ya, 500 km. Kita konversi ke dalam satuan kilometer karena yang ditanyakan adalah jarak sesungguhnya. Biasanya jarak sesungguhnya itu menggunakan satuan kilometer, karena kalau pakai satuan centimeter terlalu besar. Nah, seperti itu untuk perbandingan, materi tentang perbandingan. Teruslah berlatih dengan penuh rasa tanggung jawab. Maksudnya apa? Maksudnya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kalau kita tugasnya itu adalah bekerja dengan maksimal, tugas pelajar ya juga bekerja. Bekerjanya apa? Belajar, berarti kan kita harus full dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena nanti jika kita pandai, pintar, dan berhasil sukses, itu juga untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ingat, belajar bukan untuk sekedar mencari kepandaian, bukan untuk sekedar mencari pekerjaan. Tetapi jika kita bisa menyelesaikan semua permasalahan, kasus-kasus di dalam soal yang kita sering lakukan di sekolah, harapannya adalah nanti kita akan bisa menyelesaikan segala persoalan yang lebih kompleks lagi, yang lebih rumit lagi di dalam kehidupan bermasyarakat. Harapannya adalah seperti itu. Jadi ingat, belajar itu bukan hanya untuk sekedar mencari kepandaian, bukan mencari pekerjaan, bukan mencari sesuatu yang teoritis, tetapi nanti aplikasinya itu adalah di sekolah. Seperti itu ya. Tetap semangat, karena ilmu itu harus kita cari dengan senang. Maka dengan rasa senang itu, maka ilmu akan masuk ke memorimu selamanya. Kalian tentu akan selalu ingat dan akan diingat terus. Apalagi matematika seperti yang tadi, ada 1 dibagi 5 per 10 misalnya. Oh, ternyata itu bisa dikalikan dengan cara apa? Dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Seperti itu kan pengalaman nanti bisa kalian gunakan selalu, gunakan terus sampai nanti kalian bahkan lulus pun bisa. Itulah ilmu matematika, seni matematika yang selalu memberikan kasus-kasus permasalahan yang harus segera kita selesaikan dan harus dapat kita selesaikan, seperti halnya nanti kehidupan kalian di masyarakat. Itulah prinsip yang harus kalian pegang teguh, sehingga tidak ada pelajaran yang sulit, tidak ada pelajaran yang kalian sukai, paling benci, dan lain sebagainya. Tidak ada, semuanya sama, karena semua mata pelajaran bertujuan untuk melatih diri kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar, selamat berjuang, bekerja terus dengan penuh rasa tanggung jawab. Ikhlaslah dalam belajar, karena kalian belajar hanya untuk diri kalian sendiri. Oke, seperti itu. Nanti soal-soalnya bisa lebih kalian kembangkan lagi. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa diajukan di dalam kolom komen ya. Nanti kemungkinan, mudah-mudahan nanti ke depan bisa membuat video lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi selamat pagi, selamat berjuang, selamat siang, selamat semangat terus, walaupun dalam kondisi apapun, belajar sepanjang hayat. Terima kasih.